selamat pagi Jemaat Efrata dan Jemaat Hermon. Bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan nafas yang baru untuk setiap kita. Mari awali hari kita dengan datang menyembah kepada Tuhan, datang ke pelataran Tuhan, membawa ucapan syukur kita. Sebab kalau kita masih ada hari ini, saya percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, rasakan cinta-Mu. Kami datang dengan kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu tak pernah habis. Semusim telah berlalu, tapi kami masih merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim telah berlalu, semusim berlalu,
yang bersyukur. Pegang penyembahanmu, nyatakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir
depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Mari dengan segenap hatimu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik. Mari dengan iman-mu nyatakan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Yes, mari pagi hari ini tambahkan imanmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini Kau memilih untuk percaya. Rancangan-Mu indah dalam setiap hidup kami. Yes, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Pagi hari ini Kau memilih untuk percaya Tuhan, bahwa Kau Tuhan yang tidak pernah gagal merancangkan dalam hidup kami hal-hal yang luar biasa Tuhan. Tidak peduli apa yang menjadi masa lalumu, tidak peduli apa yang menjadi masalahmu, tidak peduli bagaimana keadaanmu sekarang, tapi percayalah, tambahkan iman percayamu, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal merancangkan hal-hal yang dahsyat untuk terjadi dalam hidupmu. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Pagi hari ini dengan kerendahan hati kami datang ke pelataran-Mu Tuhan, membawa hidup kami, sebab tidak ada yang kami miliki selain hidup kami untuk kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam setiap hidupmu. Apapun yang menjadi masa lalumu, apapun yang menjadi masalahmu, bahkan di saat manusia berkata, tidak mungkin, aku tidak mampu Tuhan, tapi Dia Tuhan yang sanggup memampukan engkau. Jangan berhenti percaya,
Jangan berhenti percaya. Pagi hari ini tambahkan iman-Mu. Bahkan di titik terendah sekalipun Tuhan sanggup mengangkat hidup kita. Mari taruh harapan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sebab harapan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam tangan Tuhan. Yes, harapan kami tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Pujian ini menjadi pernyataan iman-Mu, nyatakan harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Yes, mari dengan iman-Mu nyatakan harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Pagi hari ini hati kami bersuka Tuhan, sebab kami tahu di dalam Engkau tidak akan pernah ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau memilih untuk percaya bahwa rancangan Tuhan tetap indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami minta tuntunan Tuhan untuk kami menjalani hari ini Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Indah Kau Tuhan, Bapa yang baik untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Dimas. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai pagi hari ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, semua Tuhan karena anugerah-Mu Yesus. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia dalam hidup kami Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk generasi muda-Mu Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh Tuhan, Engkau memberkati generasi muda-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Engkau menjadikan mereka saluran berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biar setiap langkah hidup mereka Tuhan, Engkau yang terus bimbing Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan mereka sendirian Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau gembala kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan ke padang rumput yang hijau Tuhan, ke aliran air yang tenang Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari Tuhan Engkau pakai generasi muda-Mu Tuhan, semakin next level Tuhan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Tuhan.
generasi muda-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, Ephrata Community Church Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang pengurapan-Mu Tuhan ada Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Semakin hari Tuhan, Engkau tambahkan Tuhan pengurapan-Mu, berkat-Mu Tuhan melimpah Tuhan bagi gereja-Mu Yesus. Dan semakin hari Tuhan, kami boleh nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kasih-Mu dan terang-Mu Tuhan terpancar Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan, Pendeta Handoyo Lim Tuhan, beserta juga para hamba Tuhan, Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau yang terus Tuhan, berkat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan mengalir Tuhan, memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari Tuhan, mereka semakin Engkau pakai di dalam Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, tutup bungkus bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Yesus, kalau hari-hari ini Tuhan, kami boleh lihat Tuhan, banyak bencana, banyak kemalangan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kelemahan kami Tuhan. Ketika boleh Tuhan, terjadi porak-poranda Tuhan atas negara kami, atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat itulah Tuhan, kuasa-Mu nyata Yesus. Dan semakin hari Tuhan, terang-Mu bersinar Tuhan bagi Indonesia Yesus. Engkau tutup bungkus Tuhan bangsa Indonesia Yesus. Yesus, memberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kuasa-Mu semakin nyata Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa Tuhan, masing-masing lepas pribadi Tuhan. Kami memulai hari ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Engkau yang menuntun kami Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan. Setiap orang yang kami temui Tuhan, biarlah melalui hidup kami Tuhan, kami menjadi terang hidup-Mu Yesus. Memancarkan Tuhan kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan untuk sesama kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari ini Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik ya, menikmati liburan bersama keluarga, saudaraku. Semoga liburannya menyenangkan dan jika kembali beraktivitas, pekerjaan, sekolah, ataupun yang lain ya, semakin bersemangat ya, karena fresh hari-hari ini. Selamat bersenang-senang saudaraku. Tapi jangan lupa kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini saudaraku. Ya, saudaraku, kalau hari-hari ini ya saudara muslim kita sedang merayakan hari raya Idul Fitri ya. Mereka memakai momen ini untuk bersilaturahmi ya, satu dengan yang lain ya, mengunjungi saudara-saudara, orang tua, siapa lagi, kakek, nenek, anak-anak dan yang lain-lain ya, mungkin teman dekat ya, yang lama tidak ketemu, saling berkangen-kangenan, dan yang terutama saling meminta maaf jika ada salah dan lain sebagainya saudaraku ya. Makanya saya pagi ini kita belajar saatnya berbagi kasih ya, seperti yang saudara-saudara muslim lakukan saudaraku. Nah saudaraku, di daerah saya ya, di tempat kelahiran saya di Pati itu, kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ada satu tradisi saudaraku, yang tradisi itu sangat baik, sangat bagus ya. Apa tradisinya? Tradisinya itu adalah mereka menjalin hubungan semakin erat ya, antara
tetangga dan lingkungan sekeliling, ya apa ya. Jadi mereka itu kalau ada acara keagamaan ya, hari besar gitu ya, terutama Idul Fitri ataupun Natal. Jadi kalau yang Idul Fitri seperti ini saudaraku, mereka para saudara-saudara kita yang Muslim itu mengirim bingkisan saudaraku, mengirim makanan ya, punjungan. Kalau orang Jawa bilang itu punjungan, itu berarti tempatnya itu kayak, kalau sekarang sudah modern ya mungkin kardus gitu ya, tapi kalau dulu itu besekan gitu ya, isinya ya masakan gitu ya, yang dikirim ke keluarga-keluarga Kristen ya, teman-teman Kristen ya, yang mereka mungkin kenal baik ya, saudara tetangganya atau saudara jauh atau famili jauh ya. Kadang kan ada yang Muslim saudaranya Kristen juga banyak saudaraku, begitu juga sebaliknya. Nah, momen ini dijadikan ajang ya, dijadikan salah satu sarana buat mereka bertoleransi ya saudaraku. Jadi mereka mengirim makanan ya, kunjungan tadi BCA tadi ke jemaat-jemaat gereja ya, bermacam-macam isinya saudaraku ya, makanannya juga bermacam-macam ya. Nah, ini suatu hal yang menarik ya, di tengah-tengah kondisi bangsa yang mungkin sekarang toleransi mungkin tidak seperti dulu, tapi di tradisi di kampung saya masih berjalan dengan baik saudara. Sampai saat ini pun masih berjalan ya. Jadi mereka memberi kepada orang-orang Kristen gitu ya, karena di sana cuma ada dua, Muslim dan Kristen saudaraku ya. Jadi mereka saling mereka berbagi gitu ya, satu dengan yang lain, dan itu luar biasa saudaraku. Dan yang luar biasanya lagi saudaraku, ketika hari raya Idul Fitri seperti ini ya, kita yang Kristen itu datang berkunjung ya, berkunjung ke rumah saudara-saudara kita yang Muslim ya. Mungkin jarak berurutan gitu ya, padahal jaraknya juga lumayan ya. Kalau satu kampung ya lumayan ya, kalau kita satu rumah gitu kan. Nah, itu kita datang ya, mengucapkan selamat ya hari raya buat mereka ya, saling meminta maaf ya pada saudara-saudara kita ya, sebagai ajang untuk memulihkan ya, mungkin ada masalah atau ada benturan gitu, ada gesekan. Nah, itu salah satu alat untuk kita meminta maaf kepada orang lain atau orang lain yang bersalah kepada kita saudaraku. Nah, ini hal yang sampai sekarang masih dilakukan dan itu luar biasa saudaraku ya, itu luar biasa ya. Mereka dengan tulus ya datang ke rumah-rumah dan minta maaf ya, seperti itu. Nah, sebaliknya saudaraku, ketika yang Kristen ada Natal gitu ya, nanti kita juga sama ya, memberi bingkisan juga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim ya. Ya, saling berbagi saudaraku ya. Mungkin tidak dilihat nilainya, tapi dilihat dari ketulusan hatinya saudaraku ya. Jadi saling berbagi satu dengan yang lain ya. Nah, kalau di tempat saya saudaraku, yang ramai itu bukan hari Natal gitu ya. Yang ramai itu adalah tahun baru saudaraku. Jadi tahun baru itu buat saudara-saudara kita Kristen di daerah saya itu sebagai ajang untuk saling
datang bersilaturahmi seperti layaknya kalau orang Muslim Idul Fitri. Nah, kalau di tempat kita ya tahun baru itu saatnya berkunjung ya, berkunjung ke saudara, ke teman, ke orang tua, ya, ke teman-teman, ya. Untuk apa? Ya untuk datang bersilaturahmi, tanya kabar segala macam, ya, ngobrol bareng, ya, makan-makan bareng, minta maaf, saling memaafkan, seperti itu saudaraku. Ya, dan itu tradisi sudah dari saya kecil ya sampai sekarang itu tidak berubah, saudaraku. Itu tidak berubah. Ya, jadi suatu toleransi yang sangat baik, yang layak untuk selalu lanjutkan dan dilestarikan, saudaraku. Ya, jadi toleransi di sana sangat baik, ya, sangat baik. Jadi dibangun begitu indah, saudaraku. Nah, kalau di sana yang Muslim dan Kristen aja bisa bertoleransi dengan baik, bisa saling berbagi kasih dengan baik, saudaraku. Nah, bagaimana dengan kita yang sesama orang Kristen, saudaraku? Harusnya kita lebih lagi, ya, berbagi kasih kita dengan saudara-saudara kita, ya, yang beda keyakinan aja bisa, ya, bisa dan bagus, saudaraku, hidup rukun gitu. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Anda, saudaraku? Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda? Apakah baik-baik aja? Mungkin yang orang tuanya sudah dipanggil pulang gitu ya, ya, mohon maaf, saya juga orang tua saya sudah dipanggil Tuhan, ya, tinggal ibu yang di rumah, ya. Jadi bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda? Baik-baikkah atau tidak baik, atau bagaimana, saudaraku? Atau bagaimana? Iya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, saudaraku. Ya, jadi di kesempatan hari-hari ini, ya, bersamaan dengan teman-teman yang merayakan Idul Fitri, mari kita datang, ya, ke orang tua kita. Kalau jauh ya mungkin telepon atau banyak caranya sekarang, saudaraku, ya, video call atau ya, datang, telepon, ngobrol, ya, memperhatikan, menghormati orang tua kita, ya, memberi hormat. Karena apa? Karena ketika kita hormat akan orang tua kita, janjinya adalah lanjut umur kita, saudaraku. Ini yang selalu saya pegang dalam hidup saya, ya. Jadi menghormati orang tua saya, ya, tidak menyakiti hati orang tua saya, ya, saudaraku. Supaya apa? Supaya berkat orang tua itu turun atas hidup saya dan saya lanjut umur saya di bumi ini, saudaraku. Ya, mungkin hari-hari ini hubunganmu sedang tidak baik dengan orang tua, tapi mari, ya, jalin kembali hubungan Anda dengan orang tua Anda. Ya, mungkin Anda dulu merasa tersakiti, ya, karena didikan orang tua, atau karena pernah dimarahin, atau bagaimana gitu, ya, atau banyak hal yang mungkin Anda merasa begitu sakit hati Anda. Tapi mari belajar untuk mengampuni, ya, orang tua kita, memberi maaf kepada orang tua kita, saudaraku, ya, supaya hubungan kita dengan orang tua baik, ya, menghormati orang tua dengan baik, ya. Kuncinya adalah supaya lanjut umur kita, saudaraku, ya, taat sama orang tua, ya. Kalau yang teman-teman yang masih
muda, masih anak-anak, belajar ya taat sama orang tua ya. Karena orang tua pasti mendidik buat kebaikan kita, saudaraku. Ya, pasti buat kebaikan kita. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya hidupnya rusak, hidupnya terlantar, hidupnya tidak berguna. Pasti tidak ada, saudara. Ya, kalaupun ada itu berarti kasus-kasus khusus, saudaraku. Tapi kebanyakan orang tua pasti ingin anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang hidup benar, anak yang takut akan Tuhan, ya, anak yang berbakti kepada orang tua, ya, berguna buat orang lain, ya, bukan menjadi problem maker, saudaraku, pembuat masalah, tapi menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga, saudaraku. Ya, jadi taati orang tua Anda, taati orang tua Anda, saudaraku, ya, tidak suka membantah, ya, jangan suka membantah orang tua, saudara. Ini khusus buat yang masih muda-muda, ya. Belajar, taat, hormat, maka hidup Anda pasti mengalami terobosan, saudaraku, ya. Jadi taat sama orang tua, ya, mengasihi orang tua dengan tulus, saudaraku. Kasih orang tuamu dengan tulus, ya. Mungkin orang tuamu sudah lanjut usianya, jalan aja mungkin perlu dituntun, saudaraku. Bahkan mungkin maaf tidak bisa bangun, ya, dari tempat tidur, ya, kasih dengan tulus, saudaraku, ya. Ketika Anda merawat orang tua Anda, jangan menggerutu, ya, jangan ada apa kata-kata repot gitu, ya, keluar dari mulut Anda. Tapi kasih orang tua Anda, rawat orang tua Anda dengan baik, saudaraku. Jangan disia-siakan, saudaraku. Ingat kembali ketika Anda masih kecil, begitu orang tua Anda mengasihi Anda, ya, orang tua Anda begitu cinta kepada Anda, saudaraku. Mandi harus dimandiin, saudaraku, maaf, ya, buang air kita dituntun, dirawat, ya. Begitu besar kasih, ya, pengorbanan orang tua. Nah, kalau kita sudah bisa mandiri dan kita menelantarkan orang tua kita, tidak mengasihi orang tua kita, bahkan berani bandel, saudara, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, ya, saudaraku, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, saudaraku, ya. Nah, bagaimana hubungan Anda dengan anak-anak Anda, saudaraku? Saat ini hubungan Anda dengan anak-anak Anda, ya, apakah Anda juga mengasihi anak-anak Anda dengan tulus? Kadang apa yang diajarkan orang tua kita, saudaraku, sedikit banyak itu mempengaruhi kita untuk merawat anak kita, saudara. Kalau orang tua kita mendidik dengan baik, kita juga pasti mendidik anak kita dengan baik, saudara. Tapi kalau orang tua kita misalkan melakukan kesalahan mendidik dengan tidak baik, jangan meniru, saudaraku. Ya, bertobat dan didik anakmu dengan baik, kasih dengan tulus, saudaraku. Ya, arahkan, ajar dengan baik, ya, ajar untuk mempunyai kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, ya, diajari baca Alkitab, ya, diajari menyembah kepada Tuhan, ya, diajari ke gereja supaya ada komunitas, ya, saudaraku, didorong untuk supaya dia lebih baik, ya, bergaul dengan komunitas yang baik, saudaraku, ya, jangan membeda-bedakan, saudaraku, jangan membeda-bedakan, ya, saudaraku, jangan dibeda-bedakan. Kadang kita sebagai orang tua kadang tidak sadar, saudaraku, ketika kita
mendidik anak kadang kita membeda-bedakan ya. Kadang yang bungsu lebih dikasihi, atau yang sulung lebih dikasihi, saudaraku, dibeda-bedakan ya. Membeda-bedakan ya karena wajah, yang satu ganteng, yang satu mungkin pas-pasan, ya dibedakan, lebih sayang yang satunya daripada yang satunya. Jangan, saudaraku. Semua adalah anak kita ya. Jadi semua harus dikasih sama kasihnya. Jangan dibeda-bedakan, saudaraku ya. Membedakan karena prestasi ya. Oh, si A sering juara kelas, oh si A dapat banyak piala, oh si A punya kemampuan A, B, C, D di atas rata-rata. Yang satu pas-pasan, bahkan di bawah. Dibeda-bedakan ya. Ketika bercerita dengan orang, satu dibanggakan, satu enggak, saudaraku. Bahkan ketika kita bercerita tanpa sadar, anak kita itu tahu, anak kita itu dengar, saudaraku. Nah, itu menyakiti hati anak kita, saudaraku. Jadi jangan membeda-bedakan, saudaraku. Walaupun mungkin anak kita berbeda ya, karakteristiknya berbeda, saudaraku. Jangan dibeda-bedakan, saudara. Semua punya kelemahan dan punya kelebihan. Ya, jadi kasihnya harus sama. Kasihnya harus sama, saudara. Ya, jangan dibeda-bedakan. Ya. Membedakan karena satu orang yang punya banyak uang, satunya kurang, ya, lebih mengasihi yang punya banyak uang. Ya, kalau yang satu datang, orang tua kurang respon. Ada, saudaraku, ada. Ya, ada seperti itu. Ketika dia bercerita, anak yang satu antusias menceritakan, anaknya yang satunya antusias, yang satunya enggak. Ada, saudaraku, ada gitu. Nah, kita sebagai orang tua enggak boleh, saudaraku, membeda-bedakan. Ya, kita harus mengasihi anak-anak kita dengan baik. Ya, dengan kasih yang tulus, saudaraku. Jangan membeda-bedakan. Ya. Jangan membeda-bedakan, saudaraku. Nah, ini saatnya kita berbagi kasih kita, ya. Hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda, saudaraku, gimana? Ya. Saudara sekandung mungkin ya. Dulu kita ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Kita dibeda-bedakan gitu kan. Akhirnya kita merasa iri. Wah, kakakku disanjung-sanjung begitu, saya tidak dianggap sama sekali, atau sebaliknya. Saudaraku, jangan ya. Kita kalau sebagai anak ya, kita belajar untuk menerima ya orang tua kita apa adanya ya, saudaraku. Dan jangan merasa lebih rendah dari saudara-saudara kita yang lain. Ya, hubungan kita harus baik, saudaraku. Walau mungkin dulu kita iri atau bagaimana ya, tapi jaga hati Anda ya, untuk selalu mengasihi saudara-saudara kita, saudaraku. Tuhan Yesus mengajar kita, saudaraku, untuk apa? Untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi, saudaraku. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, saudaraku. Jadi Tuhan ingin kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Perintah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau ada yang baru berarti ada yang lama, Pak. Ya ada, saudaraku. Yang lama apa? Yang lama, perintah yang lama ini, saudaraku, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Loh, sama, Pak? Beda, saudaraku. Beda. Apa bedanya, saudaraku? Apa bedanya? Kalau kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ini saya ibaratkan, misalkan saya nih mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Ya, kalau saya suka makan pedas, kamu harus makan pedas,
harus sama dengan saya. Ya kalau saya suka nonton film, kamu harus suka nonton film, nanti kita barengan ya, kita bisa konconan ya. Atau hal-hal yang lain yang mirip-mirip seperti itu, saudara. Standarnya adalah diri kita gitu. Tapi kalau kita saling mengasihi, saudara, kalau kita saling mengasihi, berarti kita mengasihi tanpa pamrih, saudara. Ya, ada yang butuhkan kita tolong ya, siapapun dia ya, kita tolong ya, mengasihi tanpa melihat seperti apa orang yang kita tolong. Saudaraku, berteman dengan siapapun ya, tanpa membedakan status sosial ya, tanpa membedakan komunitas, hobi kita dan lain sebagainya, saudaraku, yang membedakan kita untuk tidak mengasihi orang lain. Ya, kasihi sesama, ya, saling mengasihi, saling, saudara. Saling itu berarti ada interaksi satu dengan yang lain, saling mengasihi. Ya, saudaraku, mari hari-hari ini di mana saudara kita yang Muslim ya sedang bermaaf-maafan ya, mari hari ini kita jadikan momen ini sebagai hari di mana kita juga saling memaafkan, saudaraku, saling mengasihi ya di antara keluarga kita, orang tua, anak, cucu, menantu, atau teman-teman kita, sahabat kita ya, anak-anak kita, mengasihi orang tua, saudara-saudara kita, atau bahkan saudaraku, orang yang menyakiti hati kita. Kasihlah musuhmu, kata Tuhan Yesus. Ya saudaraku, mari belajar Pak, mari praktek saudaraku mulai hari-hari ini untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, saudara. Mari belajar ya. Kalau Anda salah ya, mari datang minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, saudara. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, saudara. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami itu, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini, ajari Tuhan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Pagi ini jika Anda teringat, mungkin orang tua Anda, saudara Anda, anak-anak Anda
teman-teman Anda yang membuat hati Anda terluka, saudaraku, yang menyakiti Anda. Mari pagi ini berilah maaf, berilah kasih kepada mereka, saudaraku. Kata Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, seperti aku juga mengampuni engkau. Tuhan, kami mau belajar untuk saling mengasihi keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan orang yang menyakiti hati kami. Tuhan, mampukan setiap kami, Tuhan, untuk mengasihi mereka dengan tulus, seperti yang Kau perintahkan, seperti yang Kau firmankan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau, bahkan mendengar kebenaran-Mu. Terimalah segala pujian penyembahan anak-anak-Mu, dan kami percaya semua yang kami lakukan akan semakin indah, semakin baik. Kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan memperhitungkan, Tuhan memberkati semua, khususnya Pak Agus yang sudah sharing firman. Tuhan pakai semakin dahsyat dalam pelayanan, keluarga semakin diberkati, semuanya indah adanya. Kami menyerahkan hari-hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang bersama kami, membela hidup kami dan menolong kami untuk kami boleh melakukan perkara besar bersama Tuhan. Hari ini pasti dahsyat bersama Tuhan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.